Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan saya Riftriansyah. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai profiling ya, terutama khususnya buat di Java. Oke, mari saya share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat. Jadi yang akan saya bahas yaitu Java Performance Profiling. Yap, slide. Referensinya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu buat learning objektifnya ada beberapa. Pertama, kita memahami isu dari performa dan mengerti skalabilitas dari suatu program. Lalu kedua, kita bisa mengerti, oke sebentar, ini ada suatu suara-suara, oke. Kita coba lanjutkan lagi ya. Yap, tadi yang pertama memahami isu dari performa dan scalability dari suatu program. Lalu kita kedua memahami just-in-time compilation dan mekanisme garbage collection dari JVM. Ketiga, memahami memori model dari suatu JVM. Dan terakhir, kita dapat memprofil suatu program Java dan melakukan benchmarking. Oke, agendanya pertama kita bahas performance, kedua profiling, ketiga JVM yang terdiri dari JIT compiler dan garbage collection. Oke, kita masuk ke performance terlebih dahulu. Ya, apa itu performance? Kalau misalkan performance itu ya seberapa baik seorang mengerjakan sesuatu hal atau mencapai suatu hal. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana kita cara mengukur seberapa baiknya hal tersebut? Kriterianya apa aja sih? Contohnya misalkan kita bisa dapat lihat dari perkuliahannya di sini ya. Misalkan kita mengukur dengan performa perkuliahan, lihat dari final score-nya. Nah, final score-nya ini kita ambil dari instrumen grading seperti halnya quiz, ujian, lab, dan sebagainya. Oke, selain itu juga kita bisa melihat suatu performa, contohnya dilihat dari key performance indicators. Kalau misalkan kita lihat, ini kan kurang lebih contoh dashboard ya, dari PHP Master Admin lah ya. Kita bisa lihat ada load time-nya, ada zero resolve rate, ada API usage, ada user engagement. Dari keempat indikator-indikator ini kita bisa melihat apakah performa program kita ini sudah berjalan baik atau tidak. Selain dari requirement berikut ini, kita bisa melihat dari reliability, usability, dan properti-properti lain dari program kita. Oke, cara kita mengukur performa program kita, pertama kita melihat dari running time-nya. Seberapa lama dia mengerjakan suatu task tertentu ya. Terus kita lihat dari throughput-nya, seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Lalu kita lihat dari response time-nya. Response time ini itu jeda waktu di antara si program kita melakukan request dan menerima respons dari request yang dia berikan. Kurang lebih kira-kira pengukurannya dari hal ini ya, tidak terbatas dari 3 hal ini aja sih sebetulnya. Lalu cara mengimprove performance-nya kurang lebih ada 2 ya. Pertama, kita menulis algoritma yang lebih baik. Coba kita ingat-ingat lagi course SDA, kira-kira algoritma yang baik yang bisa kita tulis itu seperti apa. Contohnya ya cara mencari item atau cara membuat struktur data dari array dan hash table tentu mempunyai performa yang berbeda di masing-masing
struktur datanya ya, di array, di hash table, cara nge-search di array, cara nge-search di hash table, cara insert suatu apa namanya, objek atau insert suatu data ke array atau insert suatu data hash table, itu mempunyai kompleksitas dan efisiensi masing-masing yang berbeda. Dan kita perlu tahu apakah data yang tepat untuk program kita itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa menulis kode yang lebih sedikit. Kode yang kecil itu akan lebih cepat jalannya dibanding kode yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan di Java, lebih banyak kode, maka akan lebih lama si compiler ini untuk melakukan persiapan. Lalu, lebih banyak objek, akan lebih lama garbage collection ini untuk mengkolek atau membuat objek-objek yang dipakai dalam program kita. Lalu, lebih banyak classes atau lebih banyak kelasnya, akan lebih lama kelas tersebut untuk nge-load dan siap untuk dipakai. Misalkan kelas kita untuk memakai mengimport banyak kelas lain, nah itu kelas itu kemungkinan bisa terjadi lebih lama untuk nge-load-nya. Seperti itu. Lalu ada isu lain mengenai performa, ada namanya premature optimization. Premature optimization itu kurang lebih kayak kita mencoba mengoptimalisasi kode dari awal. Sebetulnya mengoptimalisasi kode dari awal tuh nggak baik dan tidak ada suatu hal yang isu gitu sih. Nggak ada hal yang masalah besar. Cuman ketika kita mencoba optimalisasi dari awal, kode kita akan jadi kompleks karena ya semakin optimal suatu kode berbanding lurus dengan semakin kompleks kode yang kita buat. Ketika kode kita kompleks, maka readability dari kode kita akan semakin kurang. Nah, makanya ini disebut premature optimization, optimisasi yang terlalu dini. Kita bisa melakukan optimisasi, tapi ya dilihat dari waktu kapan kita optimisasinya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman baca buku Effective Engineering dari Edmond Lau, dia pernah kerja di berbagai big tech company, di ya kurang lebih di FANG ya, FANG Facebook, Amazon, terus M-nya, saya lupa, dan Google. Dia bilang kalau misalkan tiap tech company itu punya waktu di mana mereka harus merefactor pada mereka, atau yang disebut refactoring week. Nah, di refactoring week ini, semua programmer di tech company-nya fokus untuk melakukan refactoring dari kode yang telah mereka buat dan mengoptimalisasi kode yang mereka buat. Dan di refactoring week ini juga mereka berjalan untuk membayarkan tech debt mereka. Tech debt itu seperti misalkan kita menulis kode karena dikejar deadline, maka terus kodenya terburu-buru, yang penting jalan, tapi ya kodenya apa adanya. Nah, makanya itu disebutnya tech debt atau hutang yang harus dibayarkan agar kode kita bisa lebih baik ke depannya. Kalau misalkan nggak dibayarkan, maka kode kita debt-nya akan semakin besar, dan program dari kode yang kita buat ini akan sulit untuk dibaca oleh programmer lain. Atau mungkin kalau misalkan belum terbayar dan kita udah pindah ke perusahaan lain, debt kita akan menghambat improvisasi atau implementasi program lain dari programmer lain yang mungkin baru masuk ke company yang udah kita masukin, seperti itu. Tentu yang terakhir, kita selalu berusaha untuk menulis kode yang clean, yang straightforward juga, karena ketika kita menulis kode yang clean, ya kita membantu programmer lain untuk memahami kode yang kita buat. Oke, profiling. Ada tools dan metode beberapa ya. Jadi sebelum saya masuk ke profiling, analoginya gini, kalau misalkan kita mau ngedebug,
kita punya tools kan, namanya debugger. Nah, kalau misalkan kita mencoba untuk mengukur performa suatu program, maka ada nama toolsnya yaitu profiler. Kurang lebih kayak gitu ya, analoginya ya. Ini contoh film tentang profiling. Film apa ya? Lebih itulah ya. Profiling tools bisa dapat dari OS-nya, bisa dari Linux. Dari Linux mungkin kita bisa dapat data dari CPU-nya, memorinya, disk usage-nya, network utilization. Kalau misalkan di Windows ada namanya Task Manager. Kalau misalnya Linux ya kita bisa lihat dari vmstat, iostat, netstat, time atau top. Oke, kalau misalkan di Java seperti apa? Java itu di JDK dia menyediakan beberapa tools buat monitoring JVM-nya. Ada JCMD, JConsole, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, tuning flex juga teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana cara kerjanya. Lalu profiling tools juga disediakan di IDE, terutama di NetBeans dan JetBrains IntelliJ. Contohnya ada beberapa yang teman-teman bisa coba pelajari sendiri ya. Ada 3 yang penting di profiling di JetBrains. Oke. Di kode juga bisa sebetulnya kalau misalkan teman-teman membuat langsung pakai native code. Patternnya kita bisa pakai sistem pemblokiran time release. Jadi kita bikin startnya di waktu berapa dia start, lalu kita melakukan suatu pekerjaan, dan selesai kerjaan ini kita catat lagi waktu yang ada setelah program menyelesaikan suatu task. Nah, kita coba printline kira-kira time-nya ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Tapi hal ini bisa inaccurate karena kalau misalkan di Java, dia seringkali pemanasan JIT-nya bisa lebih lama atau misalkan bisa lebih cepat. Nah, itu bisa membuat elapsed time-nya ini atau running time-nya ini inaccurate. Kurang lebih seperti itu. Jadi emang dari JIT-nya ini ya kadang lambat atau kadang cepat. Jadi akhirnya bisa jadi tidak akurat. Oke, sebelum kita bahas JVM, teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu. Saya juga mau istirahat terlebih dahulu. Kurang lebih buat yang JVM ini agak berat bahasannya dan agak kompleks. Oke, saya coba stop sharing dulu ya. Oke, balik lagi ke sama saya. Ini saya sampai baju, saking mungkin agak sulit terjelaskan ya. Oke, saya coba share screen. Wait. Masih bisa. Ya, masuk ke JVM. Java Compilation Process. Jadi kalau misalkan proses dari compile program Java, kita bisa recall kembali dari DDP2. Jadi ada source code.java, kita jalankan command javac untuk mengcompile source code-nya menjadi Java bytecodes atau .class. Lalu dari .class itu kita bisa jalankan program kita menggunakan command Java. Oke, kita bisa garis bawahi bytecodes. Bytecodes itu temporary ya. Dia format yang independen dari platform di mana JVM-nya itu lagi running. Platformnya bisa di OS Windows, bisa di OS Linux, bisa di OS macOS, jadi ya independen terhadap platformnya. Oke, nah JVM-nya ini ada di komen Java. Bytecodes-nya akan diinterpretasikan dan dikompil di dalam JVM. Oke, wait. Java interpreted. Oke, kenapa bisa seperti itu ya? Bukannya Java itu bahasa yang terkompil. Jadi yang diinterpretasikan itu adalah Java bytecodes-nya oleh si JVM. Ketika runtime, Java bytecodes-nya ini udah diinterpretasikan kan,
Setelah diimplementasikan, maka dia baru bisa dikompil setelah menjadi kode mesin oleh JVM-nya. Nah, runtime compilation ini juga mengoptimalisasi kode untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalkan teman-teman merasain ya, kalau misalkan kita nge-compile pertama kali, itu agak lama ya, tapi kalau misalkan compile berikutnya dia mana makin cepat, seperti itu. Nah, ini teknik yang dilakukan oleh Java adalah just-in-time compilation, atau dia bilang dia mengcompile dalam waktu runtime, itu disebutnya just-in-time compilation. Oke, kita juga mengenal kalau misalkan Java ini ada term namanya garbage collection. Jadi kita tahu kalau misalkan objek di Java itu kan diinstansiasi dan akan direference during runtime programnya. Tapi pada suatu waktu mungkin objek tersebut yang udah kita instansiasi nggak digunain lagi. Ya, contohnya ada di linked list, ada node yang mungkin node-nya itu udah kita buat ya. Terus kita coba nge-delete node-nya, kalau misalkan node-nya itu udah nggak pakai lagi. Nah, objek yang nggak bisa dipakai ini akan terakumulasi dan akan memenuhi memori kalau misalkan kita nggak clean up. Oke, untuk bisa meng-clean up itu Java punya fitur garbage collection. Jadi basic idea-nya dia coba reference counting. Kita coba pikirkan kalau misalkan dari dilihat dari data struktur graf ya, graf teman-teman dari B2 ya, graf suatu objek banyak, terus ada beberapa objek yang dia nggak di-refer lagi, atau misalkan dia nggak digunain lagi sama objek yang lagi aktif digunain sama aplikasinya. Nah, objek ini sama si garbage collection bakal ditandai buat di-delete atau buat di-clean up. Kompleksitasnya seperti apa? Teman-teman coba di-recall lagi kira-kira dari program SDA atau dari core SDA, kira-kira kompleksitasnya seperti apa. Ini di MD2 juga sebenarnya bisa ada juga sih kompleksitasnya. Oke. Nah, kalau ilustrasinya kayak gini ya. Yang biru ini adalah objek-objek yang dipakai oleh si aplikasinya. Yang abu-abu ini adalah objek yang sudah nggak terpakai lagi. Jadi objek yang nggak terpakai lagi ini kita harus hapus agar memorinya bisa ter-clean up atau memorinya bisa tidak penuh ya, kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih konsep dari GC routes-nya, kira-kira tipenya ada apa aja, ada cluster variables, bisa berupa thread juga, bisa berupa stack lokal, chain lokal, dan sebagainya. Definisinya teman-teman bisa baca langsung di slide-nya. Oke, lalu untuk menyelesaikan garbage collection Java punya approach yang berbeda. Jadi dia menggunakan si JVM ini menggunakan heap, dan di heap-nya ini dia mencoba untuk membagi 3 generasi objek yang hidup di memorinya. Ada young, ada old, permanen, buat generasi dari si objek-objek yang hidupnya. Objek yang hidup lebih lama bisa terpromosikan ke generasi selanjutnya, misalkan dari young, old, permanen. Oke, ilustrasinya kayak gini. Misalkan ada banyak objek yang ter-create di new generation. Ada 1, terus dia masuk lagi ke sini, dia masih hidup, terus ada lagi, kebikin objek baru lagi di sini. Nah, kalau misalkan objek barunya ini terus-terusan hidup, maka dia masuk ke space yang old di sini. Di old-nya ini juga ada objek yang udah lama juga. Di sini juga masih ada objek yang udah lama juga. Tapi kalau misalkan dia masih tetap hidup di old space atau lebih lama lagi hidupnya, maka dia masuk ke permanen di session memory ini. Nah, ini ada objek-objek yang mungkin udah nggak pakai lagi ya, di old space maupun di permanen atau mungkin maupun di new space. Yang objek-objek yang nggak pakai ini, kita harus coba clean up agar memorinya tetap tidak penuh ya, dan bisa terefisiensi dengan baik. Ya, ini kalau misalkan objek-objek yang ada di young generation, most likely ya dead ya, dan bisa di clean up lebih cepat
Itu kita bisa sebutnya minor garbage collection. Tapi kalau misalkan di out, mungkin aja yang di out ada objek yang refer ke objek yang lain. Jadi checkingnya harus lebih terukur ya, harus lebih pasti kira-kira apakah objek ini masih di refer atau enggak. Nah, kalau misalkan udah nggak di refer, maka baru di clean up. Kalau misal garbage collection yang ada di out ini kita sebut dengan major garbage collection. Nah, tiap garbage collection ini bisa perform atau melakukan stop the world, instruksi stop the world ya. Artinya dia mencoba nge-pause semua thread yang ada di aplikasinya dan melakukan clean up di young atau di old generation. Kurang lebih kayak gitu. Ada 4 garbage collectors di Java, ada serial GC, parallel GC, concurrent and mark and sweep, dan G1. Ini bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di sini kurang lebih ya. Dan info tentang GVM, kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa teman-teman pelajarin di 4 tutorial YouTube berikut. Saya nggak mencoba menjelaskan lebih banyak atau lebih detail terkait GVM, karena dari tugas akhir teman-teman, ya nggak semuanya pakai Java kan. Dan ya agak sulit juga kalau misalkan mencoba untuk mendetailkan Java, tapi yang program bahasa lain nggak dijelaskan. Jadi saya coba menjelaskan secara general aja kira-kira profiling itu seperti apa. Dan profiling di tiap-tiap program bahasa berbeda-beda. Oke. Ya, selain itu juga kita bisa lihat mengenai ada isu memory leaks. Jadi di memory leaks ini intinya dia ada objek yang sudah mati, tapi masih di refer sama objek yang masih hidup. Jadi dia akhirnya nggak bisa nggak bisa di clean up ya, karena objek yang ini masih di refer kayak gitu kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman tahu di pemrograman di mobile programming atau di Android, itu dia biasanya ini kejadian ketika bikin dialog. Jadi kalau misalkan dialog tuh teman-teman tahu ya, kayak ada alert, dialog dan sebagainya. Itu sebetulnya dia adalah objek, dan ketika udah selesai si kelasnya atau si activity-nya udah nggak di situ lagi, maka dialog itu harus di dismiss atau di clean up. Nah, kadang kalau misalkan di pemrograman mobile programming, ada di Android programmer tuh kadang mereka lupa untuk di dismiss si dialognya, sehingga memenuhi memori dari HP-nya kalau misalkan memorinya nggak di-clean up atau aplikasinya nggak ditutup lewat task manajernya. Jadi kurang lebih kayak gitu contohnya. Dan term yang lebih teman-teman tahu itu adalah kalau misalkan errornya Stack Overflow. Jadi kalau misalkan Stack Overflow itu ya memory leak juga kan, maksudnya dia nggak ada kapasitas memorinya udah penuh, tapi masih dipaksa untuk mencoba ngasih objek baru yang buat dihidupkan. Lebih kayak gitu. Ya, buat profiling kurang lebih kayak seperti ini aja. Teman-teman nanti buat mencoba memahami profiling, kelihatannya perlu buat sedikit latihan aja sih ya. Jadi nanti akan di-share lewat apa tuh namanya, forum, dan saya mencoba memberikan satu task buat teman-teman, dan teman-teman nanti coba profiling sendiri lewat intelijen teman masing-masing. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing.